Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ramadan sebentar lagi akan pergi. Dan belum tentu kita dapat berjumpa kembali dengannya. Wahai Ramadan, cepat sekali engkau pergi. Baru kemarin kami menyambutmu dengan harapan-harapan. Tapi kini kami harus melepasmu dengan air mata. Kami takut dengan setakut-takutnya apabila Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kami. Kami takut dengan setakut-takutnya apabila kami tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Dan kami takut dengan setakut-takutnya apabila selama ini amal ibadah kami tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan Allah Subhanahu wa taala memuji yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mereka mengkerahkan semua yang bisa mereka lakukan dalam ibadahnya, sedangkan hati mereka senantiasa takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ramadan, di bulan ini kami telah belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi. Kami telah belajar merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami telah belajar bagaimana caranya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kami belajar bagaimana caranya menahan diri dari dosa dan maksiat. Dan kami tidak tahu apakah itu dapat kami lakukan kembali di bulan-bulan berikutnya. Bahkan apabila engkau pergi wahai Ramadan, apakah kami masih bisa tetap istiqamah? Apakah kami bisa merasakan kelembutan hati kami kembali ketika engkau pergi nanti? Tentunya kami hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan keistiqamahan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kehidupan kami, maka terimalah amalan kami yang sedikit dan penuh kekurangan ini. Seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, maka ampuni, maafkan kelalaian-kelalaian kami selama ini. Maafkan kekurangan-kekurangan kami selama ini. Dan jangan biarkan hati kami menjadi hati yang keras ketika Ramadan pergi dari dirinya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Maka celaka binasa bagi hati-hati orang-orang yang keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutannya, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wahai diri ini, wahai jiwa ini, apakah engkau sudah memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Ataukah engkau membiarkan Ramadan berlalu begitu saja, sedangkan dosa-dosamu masih bertumpuk menggunung? Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoimu? Bermuhasabahlah. Lihatlah malam-malam yang sebelumnya penuh doa itu. Itu akan berlalu, itu akan hilang. Lihatlah malam-malam ketika engkau semuanya membuka Al-Quranul Karim. Apakah nanti ketika Ramadan berlalu, bahkan engkau masih menyentuh Al-Quranul Karim? Lihatlah masjid-masjid yang selalu engkau datangi di bulan-bulan Ramadan. Ketika Ramadan berlalu, akankah tempat ini masih menjadi tempat bersimpuhmu? Ataukah ia akan kembali sepi? Ya, Tuhanmu di bulan Ramadan itu adalah Tuhanmu di selain Ramadan. Agamamu di dalam bulan Ramadan itu adalah agamamu di luar Ramadan. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, seburuk-buruknya hamba adalah yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Ia lupa dengan Allah di luar Ramadan. Maka hati-hati ketika kita hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salaf, orang-orang soleh terdahulu, dari Ramadan, setelah Ramadan sampai 6 bulan berikutnya, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar amalan mereka diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Dan mereka takut apabila amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Dan 6 bulan berikutnya, yakni 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, memohon kepada Allah agar dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Semoga kita dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan yang bertakwa kepada Allah, dalam keadaan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kunu liqabulil a'mali asyaddah timaman minal amal." Jadilah kalian lebih memperhatikan diterimanya sebuah amalan daripada amalan itu sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa. Maka takutlah, bisa jadi kita ini bukan orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mata ini dapat tidur dengan tenang, sedangkan ia tidak tahu kemana tempat kembalinya nanti di akhirat. Kita semuanya tidak tahu apakah kubur kita taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Kita tidak tahu apakah selama ini amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita berhasil menyandang gelar orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini atau tidak. Kita tidak tahu. Oleh karenanya selalu kita merasa takut kepada Allah.
Jangan merasa bangga dengan amalan-amalan kita. Dan jangan pernah sekalipun menyandarkan diri kita kepada amalan kita. Karena sejatinya kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah karena murni rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita beribadah sampai tulang punggung kita pecah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak merahmati kita, maka bisa jadi kita tidak bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, terdapat seorang pria yang sangat buruk amalannya. Ia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ini telah berbuat keburukan dosa yang tidak pernah diperbuat oleh orang-orang sebelum dan setelahku. Dan seandainya Allah pun akan mengazabku, maka Allah akan mengazabku dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum dan setelahku. Wahai anak-anakku semuanya, apabila aku mati nanti, maka bakarlah jasadku. Dan bagi dualah abu dari jasad tersebut. Lalu setengah dari abu jasad tersebut tebarkan di hari yang penuh dengan angin kencang. Dan setengahnya lagi tebarkan di lautan. Lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan semua para makhluknya, kata Rasul SAW, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada bumi, wahai bumi, kumpulkan debu-debu itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada lautan, wahai lautan, kumpulkan debu-debu orang tersebut. Lalu dikumpulkannya debu-debu tersebut dan orang ini berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Orang tersebut hanya mengatakan satu kata, makhafatuka ya Rabbi. Aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut azabmu. Sedangkan orang tadi telah melakukan dosa-dosa yang begitu banyak, yang apabila dosa-dosa ini dibagikan kepada ahlu bumi, penduduk bumi, maka itu akan cukup untuk mengadab mereka. Tapi orang ini hanya mengatakan satu kata, makhafatuka ya Rabbi. Aku takut kepadamu. Faghafara lahu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tersebut. Dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Maka janganlah kita berputus asa atas rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ونور قبورنا وأدخلنا جنتك الفردوس الأعلى اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ونسألك حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.